Sebelum lanjut video, jangan lupa like and subscribe. Kembali admin akan mengisahkan salah satu kisah bertahan hidup yang dialami oleh Aldi Novel Adilang, yaitu seorang pemuda 18 tahun yang terombang-ambing di lautan selama 49 hari. Kisah diawali ketika Aldi menjalani rutinitas seperti biasanya. Diketahui Aldi merupakan seorang nelayan. Itulah profesi yang banyak digeluti oleh sebagian penduduk Minahasa Utara. Namun di sini tugas Aldi bukanlah menjaring ikan, melainkan adalah menjaga rakit dan juga menyalakan lampu. Lampu yang menyala di rakit pada malam hari nantinya akan mengundang ikan untuk datang mendekat. Dan ketika ikan sudah semakin banyak di tempat tersebut, Aldi kemudian akan memanggil kapal dan dimulailah proses penangkapan ikan. Namun sebelum kapal datang, Aldi bisa menunggu di rakit selama berhari-hari. Dan untuk itu dalam rakit tersebut dilengkapi dengan fasilitas seadanya. Mulai dari generator, radio handy-talkie atau HT, beras, baju, kompor gas, serta beberapa gen berisi air bersih. Juga termasuk barang-barang lainnya sebagai penunjang. Pekerjaan yang dilakukan Aldi mungkin terbilang sangat sederhana, namun sebenarnya sangat berisiko tinggi. Rakit yang terbilang sangat kecil hanyalah ditahan dengan tali agar tidak ikut terbawa arus. Yang tentunya tali itu memiliki kemungkinan untuk putus. Bisa karena usia dan juga pengaruh dari air asin, atau bisa karena arus laut yang terlalu kuat, sehingga tali tidak lagi kuat untuk menahan rakit. Dan jika tali itu sampai putus, rakit tersebut bisa saja terbawa arus laut entah kemana. Itulah yang terjadi di tanggal 14 Juli 2018. Pagi hari di sekitar jam 7, di saat itu angin selatan berhembus begitu kuat. Begitupun dengan ombak yang begitu besar, yang membuat rakit kecil itu terhempas ke sana kemari. Dan karena hal itu, akhirnya membuat rakitnya bergesekan dengan rakit temannya. Tali penahan rakit pun akhirnya terputus. Aldi mencoba meminta tolong, namun di saat itu temannya masih tertidur. Karena tidak ada lagi penahan di rakit itu, rakit milik Aldi semakin terbawa angin dan juga arus laut. Aldi kemudian mencoba melakukan kontak menggunakan HT. Di saat itu karena Aldi masih belum jauh dari lokasi, maka komunikasi masih bisa dilakukan. Dari sinilah temannya kemudian menghubungi Pangkalan 2. Dan Pangkalan 2 kemudian memberikan informasi kepada pimpinan tempat Aldi bekerja. Informasi itu juga kemudian diteruskan kepada keluarga Aldi. Dan hal itu jelas membuat keluarga menjadi panik. Mereka pun mencoba meminta bantuan untuk melakukan pencarian. Salah satu keluarganya, yaitu Nathanael Anatase, mengatakan bahwa Aldi sama sekali tidak bisa membaca koordinat ataupun membaca kompas. Dan memang diketahui, para pekerja yang menjaga rumah rakit tidak pernah mendapatkan pelatihan navigasi. Lebih parahnya lagi, dalam rakit tersebut juga tidak ada alat keselamatan, meskipun itu hanyalah baju pelampung. Berbekal komunikasi menggunakan HT, Pangkalan 2 mengetahui bahwa Aldi masih belum jauh. Mereka kemudian mencoba melakukan pencarian. Namun sayangnya, kapal yang mereka gunakan terlalu kecil. Selain jarak tempuh yang juga pasti terbatas, mereka pun tidak berani melanjutkan pencarian terlalu jauh, dikarenakan ombak dan juga angin yang sangat kencang. Kapal itu pun akhirnya kembali ke Pangkalan 2. Sampai dengan 1 minggu hanya di laut, Aldi masih melakukan komunikasi dengan kawan-kawannya. Namun tepat menginjak hari ke-8, komunikasi itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Aldi kini sudah terlalu jauh dari daratan dan akan terus semakin menjauh, di mana angin dan juga arus laut menggiring rakit tersebut ke perairan Guam. Namun lebih apesnya lagi, bekal Aldi untuk bertahan hidup di saat itu sudah mulai habis. Beras, bumbu dapur, gas LPG sampai dengan air bersih, semua itu hanya cukup untuk seminggu. Meskipun Aldi sudah berhemat, tetap saja semua itu akan habis. Ketika gas LPG masih tersisa, Aldi bertahan hidup dengan memancing ikan dan kemudian merebusnya dengan gas tersebut. Dan ketika gas itu benar-benar habis, Aldi akhirnya memasak ikan tersebut dengan kayu dan juga bambu, memanfaatkan potongan-potongan kecil yang ada di rakit. Namun ia sadar, hal itu tak bisa terus dilakukan. Aldi pun akhirnya harus memakan ikan itu mentah-mentah. Sementara untuk air minum, mau tidak mau Aldi harus mengambilnya dari laut, yaitu dengan cara mencelupkan kaos miliknya dan kemudian memerasnya. Aldi mengatakan bahwa rasa asin dari air laut bisa berkurang dengan cara seperti itu. Sesekali Aldi juga menampung air hujan.
Namun jumlahnya sangat terbatas. Dan selain itu hujan juga lebih susah untuk diprediksi. Hari demi hari berlalu. Aldi terus berusaha untuk bertahan hidup. Berkali-kali Aldi mencoba mencari frekuensi kapal menggunakan hati miliknya. Namun hal itu masih belum membuahkan hasil. Sempat juga ia melihat kapal yang besar. Aldi mencoba berteriak dan melambai-lambai. Segala upaya Aldi lakukan untuk menghentikan kapal itu. Namun sepertinya rumah rakit itu terlalu kecil, sehingga mereka tidak melihat, dan kapal itu hanya lewat begitu saja. Kembali lagi Aldi hanya seorang diri terombang-ambing di laut. Sesekali beberapa ikan mengikuti rakitnya, termasuk ikan hiu. Namun dikatakan Aldi ikan hiu itu tidak menyerang dan hanya berputar-putar di sekitar rakitnya. Sebagian besar ikan itu mendekat dikarenakan lampu rakit yang masih menyala di malam hari. Di saat itu Aldi sudah seperti putus asa. Beberapa kali ia berpikir untuk melakukan bunuh diri saja. Ia beranggapan bahwa dirinya sudah tidak akan lagi sampai ke darat. Aldi bahkan tidak ingat lagi sudah berapa lama ia berada di lautan. Namun niat bunuh diri itu ia urungkan ketika ia mengingat Tuhan dan juga kedua orang tuanya. Ia kembali masuk ke dalam rakit, berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Hal tersebut membuatnya jauh lebih tegar dalam menghadapi musibah itu. Hingga di tanggal 31 Agustus, lewatlah kapal berbendera negara Panama, yaitu MV Arpeggio. Namun meskipun Aldi berusaha meminta tolong, kapal itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti ataupun berbalik arah. Aldi kemudian teringat dengan pesan dari temannya bahwa jika ia meminta tolong kapal asing, maka gunakan kata help. Dengan cepat ia mencoba menyalakan hati miliknya dan kemudian berteriak, "Help! Help!" Dan memang Aldi mengatakan bahwa hanya itulah kata yang ia ketahui. Kapal pun akhirnya berbalik arah. Mereka kemudian menurunkan tangga tali dan Aldi berusaha memegang tangga tali itu. Di saat itu Aldi juga hampir terjatuh dikarenakan dirinya sudah dalam kondisi yang sangat lemas. Namun dengan penuh perjuangan, Aldi akhirnya berhasil naik ke atas. Begitu Aldi sampai di atas, mereka langsung memberikan kain kering dan juga air minum. Setelahnya mereka kemudian memberikan roti. Aldi benar-benar tak menduga bahwa dirinya masih diberi kesempatan untuk menginjak daratan. Ia sangat beruntung bertemu dengan kru kapal yang menyambutnya dengan sangat baik. Di saat Aldi ditemukan, ia saat itu sudah masuk ke wilayah perairan Guam. Sementara kapal masih dalam perjalanan, sang kapten mencoba melakukan komunikasi dengan Aldi. Namun di sini mereka mengalami kendala dengan bahasa yang digunakan, di mana Aldi sama sekali tidak mengetahui bahasa asing yang termasuk juga bahasa Inggris. Mereka pun akhirnya menggunakan Google Translate. Berbekal beberapa informasi yang termasuk identitas, sang kapten mencoba melakukan komunikasi dengan kedutaan Indonesia terdekat, dan mereka akhirnya diarahkan ke Osaka, Jepang, di mana di sana terdapat KJRI Osaka Tokoyama. Inilah hari-hari akhir sebelum Aldi akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan kemudian berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Selama 49 hari terombang-ambing di lautan, peristiwa ini tentu saja merupakan salah satu peristiwa terbesar dalam hidupnya. Aldi dan juga keluarga akhirnya memutuskan untuk berhenti melaut. Ayah Aldi sangat khawatir jika terjadi lagi kasus serupa. Dan ternyata, ini adalah ketiga kalinya Aldi hanyut di lautan lepas. Sebelumnya ia pernah hanyut selama seminggu. Namun di saat itu ia masih berhasil ditolong oleh pemilik rakit. Itulah kisah dari Aldi. Jika ada kesalahan ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.